Hipertensi setahu saya darah tinggi ya. Darah tinggi itu tahu itu. Tahu. Darah tinggi itu kan biasanya di atas, tekanan darah kita di atas 130. Hipertensi itu tekanan darah yang di atas 140 sama 160 yang sering orang mengenalnya dengan sebutan darah tinggi. Gejala hipertensi itu yang sering terjadi mungkin orang yang ngejalanin darah tinggi itu ngalamin darah tinggi lebih ke sering pusing, terus ngalamin kram di bagian tekuk dan juga sering mual sama lemes. Gejalanya kalau darah tinggi kadang sakit lehernya, ya kan, tarik tegang uratnya. Kadang kalau darah rendah gitu juga adanya kebanyakannya sakit leher juga. Ya dua, kalau darah tinggi dalam sakit leher cuma kita bawaan sedikit, orang ngomong bawa emosi aja. Nah, waktu kita ada cek darah, misalnya darah kita ada kayak ibu biasa 110, 120, ada 130, ibu udah terasa kepalanya ada kurang enak, tidurnya kurang nyenyak gitu. Jadi cakapan orang apa sedikit tersinggung kita cepat bawa emosi. Tapi kalau kita darah rendah nggak ada bawa emosi, itu aja. Tahu saya dari makanan. Kalau yang lain Pak? Yang lain mungkin ada yang dari gimana ya, yang namanya orang marah ya, bisa naik darah katanya. Penyebab darah tinggi biasanya kan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang asin, habis itu kita terlalu stres, misalnya stres kita yang berlebih, habis itu misalnya kita faktor keturunan. Kalau dia kan sampai jatuh, kalau ada kolesterolnya, darah tingginya, dia kan bisa naik urat, tegang urat sampai lumpuh biasa ya. Ya sampai dia kalau stroke tinggi kali, jadi bisa jatuh, darah tinggi bisa sekejap kita kan. Cuma kita hati-hati menjaga gitu. Mencegahnya harus mengurangi makan garam. Habis itu banyak olahraga harus rutin dah. Habis itu makan makanan yang berlemak, makanan yang banyak gizinya. Dan jangan lupa harus kena sinar matahari pagi. Mencegahnya kita harus istirahat yang cukup, makanan kita tidak terlalu asin, habis itu makan makanan yang bergizi. Kalau dari kena darah tinggi, biasanya istirahat dulu, terus minum air putih untuk tahap awal. Untuk selanjutnya ya ke rumah sakit atau ke klinik, nah itu proses selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membicarakan tentang penyakit hipertensi. Nah, apa sih sebenarnya penyakit hipertensi itu? Jadi hipertensi atau yang sering kita kenal dengan penyakit darah tinggi adalah penyakit yang terjadi apabila tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya yang terjadi atau tanda dan gejala pada pasien yang menderita hipertensi? Kita sering mendengar pasien mengeluh sakit kepala yang disertai dengan rasa tidak nyaman pada tengkuk, kemudian pada mata disertai dengan kerusakan pada retina mata sehingga pandangan pasien sering kabur, kemudian bisa mengalami jantung berdebar-debar, kemudian bisa mudah lelah. Nah, selain itu pasien juga sering mengalami mual dan muntah, kemudian ada telinga berdengung, bahkan pasien juga ada yang mengalami epistaksis atau keluar darah dari hidung. Nah, sebagian besar penyakit hipertensi ini juga sering disebut dengan penyakit silent killer. Nah, kenapa disebut demikian? Karena banyak sekali pasien yang tidak tahu, bahkan tidak merasakan gejala seperti yang kita sebutkan tadi,
sehingga banyak dari pasien yang tidak teridentifikasi bahwa mereka menderita hipertensi. Selanjutnya kita akan bahas faktor risiko hipertensi yang bisa kita ubah. Yang pertama adalah berat badan berlebihan dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, jadi kalau misalnya seseorang dengan berat badan berlebih, maka dia harus berolahraga supaya mencegah terjadinya hipertensi. Nah, yang kedua adalah minum minuman beralkohol dan merokok. Kedua hal ini itu juga sangat berisiko terjadinya hipertensi. Jadi kalau seseorang sudah merokok, sebaiknya itu di stop untuk merokok. Nah, begitu juga dengan meminum alkohol, nah itu harus dihindari. Nah, yang ketiga adalah diet yang tidak tepat. Nah, salah satunya adalah banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan kolesterol. Contohnya misalnya ada jeroan, kemudian segala snack goreng-gorengan. Nah, itu harus dihindari. Nah, untuk selanjutnya ada hiperlipidemia dan hiperglikemia. Jadi hiperlipidemia adalah kondisi tubuh di mana banyak mengandung banyak lemak ya. Nah, banyak lemak salah satu yang bisa dikurangi tadi mengurangi makanan yang berlemak. Pasien dengan hiperglikemia. Jadi kalau pasien mengalami diabetes mellitus, maka kadar gula darahnya harus dikontrol supaya tidak terjadi perubahan pada pembuluh darah yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Nah, yang terakhir faktor risiko yang dapat diubah adalah stres. Meningkatnya hormon, ada adrenalin, kemudian kortisol dan norepinefrin. Nah, ketiga hormon ini juga akan mempengaruhi pembuluh darah, dapat menyebabkan terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi. Ya, selanjutnya apa yang terjadi kalau pasien menderita hipertensi dalam waktu yang lama dan tidak terkontrol? Apabila pasien yang menderita hipertensi tidak melakukan pengontrolan terhadap maka dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Yang pertama bisa menyebabkan stroke. Jadi tingginya tekanan darah dapat menyebabkan terjadinya pecahnya pembuluh darah otak, sehingga pasien bisa mengalami penurunan kesadaran, kemudian mengalami koma, bahkan bisa menyebabkan terjadinya kematian. Nah, kalau sudah terjadi stroke, biasanya juga pasien akan mengalami kelemahan pada anggota gerak, kemudian tidak bisa berbicara dan berbagai masalah lainnya. Kemudian ada komplikasi yang kedua, yaitu pada jantung. Nah, ketika jantung memompa darah terlalu kuat, nah suatu saat itu akan menyebabkan terjadinya pembesaran pada otot jantung. Pada tahap awal pembesaran pada otot jantung itu dapat berfungsi baik, sehingga dia dapat memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung. Nah, adalah gangguan pada ginjal. Nah, ketika terjadinya tekanan darah yang tinggi pada ginjal menyebabkan sirkulasi darah atau aliran darah ke ginjal itu bisa berkurang, yang menyebabkan terjadinya penurunan dari fungsi ginjal. Nah, pada suatu saat nanti pasien bisa mengalami yang disebut dengan gagal ginjal kronik. Nah, kalau sudah gagal ginjal kronik stadium stage 5 atau stadium akhir, nah itu biasanya pasien harus menjalani hemodialisa atau cuci darah untuk menghilangkan zat-zat toksik atau zat-zat racun yang ada dalam tubuh, yang pada orang sehat dikeluarkan melalui urin, tapi ketika gangguan pada ginjal maka zat-zat toksik ini harus dikeluarkan dengan hemodialisa atau cuci darah.
Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan terhadap hipertensi yang pertama adalah menyusun diet yang seimbang dalam makanan kita. Nah, yang mana yang disebut dengan diet seimbang? Yaitu makanan yang tinggi serat, kemudian tinggi protein, kemudian rendah lemak, kemudian membatasi konsumsi gula dan garam. Nah, untuk garam di sini pada pasien yang sudah menderita hipertensi, idealnya dalam satu hari itu garam yang boleh dikonsumsi kurang dari setengah sendok teh. Nah, upaya yang kedua adalah mempertahankan berat badan ideal dan lingkar pinggang ideal. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur mengalami obesitas, maka dapat melakukan latihan fisik dengan berolahraga, misalnya berjalan kaki 30 menit sehari, berjalan kaki 3 km dalam sehari, atau 30 menit untuk berolahraga. Itu nggak apa-apa. Yang kedua adalah melakukan olahraga secara teratur untuk menjaga agar terbentuknya berat badan ideal dan lingkar pinggang ideal. Nah, untuk olahraga biasanya boleh berjalan kaki minimal 3 km, kemudian ataupun berolahraga 30 menit 3-5 kali dalam seminggu. Nah, untuk selanjutnya stop untuk merokok dan minum minuman beralkohol. Kalau sebelumnya sudah merokok, maka bisa diupayakan agar tidak merokok lagi. Nah, bagi yang tidak merokok harus menjauhi atau tidak menghirup asap rokok, karena asap rokok bagi perokok pasif itu sama berisiko bagi orang yang perokok aktif. Jadi upayakan untuk menghindari asap rokok. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengukur tekanan darah secara teratur. Nah, dengan kita mengukur tekanan darah secara teratur, apabila terjadi kenaikan tekanan darah, maka kita dapat melakukan pengobatan secara teratur. Nah, tekanan darah yang sudah kita ukur ini itu kita harus tulis. Kenapa harus ditulis? Karena kita bisa membandingkan tekanan darah yang kita ukur secara kontinu, apalagi pada pasien dengan hipertensi. Kita juga akan melihat apakah dengan obat-obatan itu. Oke, nah hipertensi ini dia dapat diatasi dengan yang pertama meminum obat-obatan hipertensi secara teratur. Nah, hipertensi ini penyakit yang harus dikontrol, dan untuk meminum obatnya biasanya dilakukan sepanjang hidupnya. Nah, jadi dengan meminum obat secara teratur diharapkan tekanan darah pasien menjadi terkontrol sehingga komplikasi yang tadinya sudah kita sebutkan tidak terjadi pada pasien. Nah, upaya kedua untuk mengatasi hipertensi adalah dengan mengukur tekanan darah secara teratur. Nah, pada pasien hipertensi mengukur tekanan darah secara teratur, kemudian dicatat di buku. Nah, ini sangat penting untuk melihat perubahan tekanan darah. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan obat-obatan ternyata masih terjadi peningkatan tekanan darah, maka kita bisa konsultasi dengan dokter untuk menentukan dosis yang tepat dalam penata-laksanaan hipertensi. Nah, jadi dua hal inilah yang sangat penting di dalam mengatasi hipertensi. Sebenarnya ada non farmakologis, ya, ada buah-buahan atau dedaunan yang bisa mengurangi tekanan darah. Misalnya ada timun, kemudian ada belimbing, dan ada yang lainnya lagi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah tahu seberapa banyak timun yang harus kita minum untuk menurunkan tekanan darah yang dialami.
Jadi tetap kalaupun kita menggunakan terapi non farmakologis ini, kita juga harus selalu berkonsultasi dengan dokter agar tekanan darah kita bisa terkontrol dengan baik. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan sekilas tentang hipertensi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa Bapak Ibu amalkan, kemudian juga bisa mencegah kita semua dari hipertensi ataupun mengendalikan hipertensi bagi Bapak Ibu yang sudah menderita hipertensi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.